Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan kita boleh beribadah bersama-sama. Minggu lalu saya berkhotbah di Singapura bersama Ibu Agnes. Hari Kamis kami berangkat. Jumat pelayanan Ibu Agnes berkhotbah pagi di Ladies. Lalu malam harinya ada anak-anak muda. Ibu Agnes berkhotbah talk show mengenai bunuh diri. Kemudian hari Sabtu saya berkhotbah, lalu kemudian Minggu saya berkhotbah 2 kali, kemudian juga Ibu Agnes khotbah sekali, lalu saya khotbah lagi sekali di TKI. Jadi tenaga kerja Indonesia yang ada di Singapura, mereka punya ibadah bergabung dengan tenaga kerja yang datang dari Johor, dari Malaysia dan lain-lain. Lalu kami ibadah. Senin pulang, pagi-pagi dijemput mobil jam 5:30. Saya dan Ibu Agnes turun, Ibu Agnes masuk duluan ke mobil, kemudian saya mau masuk. Waktu saya mau masuk, Ibu Agnes berkata gini, HP-ku ketinggalan. Saya bilang, lari cepet, ambil, ada di kamar pasti. Dan Ibu Agnes naik ke kamar untuk ambil, saya tunggu karena barang-barang sudah di mobil semua, saya tunggu di mobil. Ibu Agnes turun. Dan kemudian kami berjalan ke airport, pulang ke Surabaya. Dalam hati saya mikir, Tuhan tuh baik. Baik karena coba kalau sudah naik mobil setengah jam di tol, lalu kemudian baru ingat di tengah jalan bahwa HP-nya ketinggalan, bingung antara kembali ke hotel dan ambil tapi ketinggalan pesawat, atau naik pesawat dan HP kita relakan hilang. Masalahnya banyak catatan Ibu Agnes ada di dalam HP. Segala sesuatu dia buat di HP, bahkan khotbah pun dia catatnya di HP semuanya. Saya mengucap syukur karena begitu naik mobil, Tuhan itu membantu mengingatkan Ibu Agnes HP-nya yang ketinggalan. Dan di situ saya merasa satu hal, bahwa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan itu penting. Jadi kalau mikrofon ini kita, tangan saya ini Tuhan, dan kita hidup di dalam pemeliharaan Allah, itu sangat penting. Karena gampang sekali jadi orang Kristen kita keluar dari pemeliharaan Allah. Atau kita berbuat sesuatu yang membuat Allah tidak mau dekat dengan kita. Allah menjauh. Tapi hidup yang paling nikmat adalah kalau kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Dan nikmatnya banyak sekali. Dan saya ingin bawa kita melihat kepada tema kita ini, God's Providence. Pemeliharaan Tuhan. Semua kita perlu pemeliharaan Tuhan. Ada banyak musuh di luar kita yang tidak kita lihat, yang tidak kita kenal, yaitu roh-roh jahat yang tidak ingin saudara dan saya menikmati hidup yang baik, yang ingin mengganggu, yang ingin bikin masalah, yang ingin menyerang kita, dan bahkan mungkin menghancurkan kita. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman, dari satu tokoh yang hidup dekat dengan Tuhan, namanya adalah Ishak. Dan kita mau lihat bagaimana Ishak yang memang sudah hidup dalam pemeliharaan Tuhan, mengalami perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Nah, God's Providence ini, pemeliharaan Allah ini, akibatnya apa kepada kita kalau kita ada di dalam Dia? Nomor 1 Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kita di masa-masa sulit. God bless you in difficult times. Tuhan akan memberkati kita di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Tuhan ingat, karena kita ada di dalam Dia, ada di dalam kasih karunia-Nya, ada di dalam anugerah-Nya, kita ada di dalam perlindungan-Nya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 26, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa banyak Bapak Ibu?
100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Nah saudara, kalau kita melihat ayat-ayat ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup memberkati anak-anaknya yang hidup dan ada di dalam pemeliharaannya, dalam naungannya. Contohnya adalah Ishak. Apa yang terjadi? Ishak ini mengalami mau pergi ke Mesir, di mana Mesir mengalami satu kekeringan yang luar biasa. Kelaparan terjadi luar biasa. Tanah itu menjadi kering, tanah menjadi tandus, tanah itu pecah-pecah, tanah itu tidak lagi bisa ditanami. Tapi dalam hal ini kita melihat bagaimana seorang Ishak bisa tetap menabur di tanah yang kering, tanah yang tidak ada harapan, tanah yang tidak menjanjikan apa-apa, dan menghasilkan 100 kali lipat. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang membuat semua itu terjadi? Dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Di sini kita melihat satu hal, bahwa Tuhan itu bicara kepada Ishak, aku akan berkati engkau karena janjiku kepada ayahmu Abraham. Karena Abraham hidup menuruti apa yang aku firmankan dan memenuhi segala kewajibannya kepadaku. Makanya karena dia aku berkati engkau. Tapi juga saudara lihat, Ishak ini adalah orang yang juga hidup dekat kepada Tuhan. Sehingga dalam hal ini kita belajar satu hal, bahwa yang namanya kebenaran itu sangat-sangat penting. Yang namanya righteousness counts, diperhitungkan. Kebenaran itu diperhitungkan oleh Allah. Orang tua benar, anak benar, berkat beres. Amin Bapak Ibu. Itu firman. Tidak bisa dibantah itu. Abraham benar, Ishak benar, berkat beres. Walaupun di dalam musim yang sangat-sangat penuh dengan kekeringan terjadi, hebat sekali. Dia bisa tetap diberkati. Kebenaran itu penting karena satu kali waktu Allah bawa yang namanya Abraham dan dibawa keluar dari kemahnya dan Tuhan berkata, coba lihat ke langit. Coba hitung bintang-bintang, kalau engkau bisa menghitungnya demikianlah nanti keturunanmu. Coba lihat pasir-pasir yang ada, kalau engkau bisa hitung demikianlah keturunanmu akan bisa dihitung. Dan Abraham yang mandul, istri yang mandul dan tidak punya anak dan sudah tua dan secara medis tidak mungkin punya anak, Abraham percaya kepada Allah. Karena kepercayaan itu maka diperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Itu sebabnya Abraham diberkati. Manusia itu harus ada kebenaran Allah dalam hidup. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Maka kita tidak perlu khawatir mengenai berkat. Tuhan akan menyiapkan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian kita lihat adanya act of faith. Yaitu adalah langkah iman. Bekerja itu butuh langkah iman. Iman itu bukan hanya di dalam dunia sakit penyakit. Saya sakit, beriman dong. Saya sakit, beriman dong. Bukan begitu. Iman itu dalam segala aspek kehidupan manusia dan juga di dalam dunia pekerjaan. Menabur benih di tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah yang pecah-pecah, tanah yang tidak menjanjikan sama sekali. Gersangnya luar biasa, menabur benih di tanah yang model seperti itu bagi orang Filistin itu buang-buang. Bagi orang Filistin itu penghamburan. Bagi orang Filistin itu adalah sebuah di luar nalar pekerjaan itu. Tetapi bagi seorang Ishak itulah yang aku katakan menabur di dalam iman. Dan pada tahun itu juga menghasilkan 100 kali lipat. Saudara yang bekerja, saya bertanya,
Apakah Anda bekerja dan menaruh iman di dalam bagian pekerjaan saudara? Atau iman hanya untuk menyanyi menyembah Tuhan? Atau iman hanya untuk kesembuhan saja? Firman mengajarkan iman itu adalah juga di dalam aspek yang lain, dalam bekerja. Act of hope, satu tindakan pengharapan. Menabur benih di tanah yang gersang dan kering dan pecah-pecah. Kalau tidak ada pengharapan, tidak akan ditabur. Itu sebabnya Abimelek dan orang Filistin tidak menabur sama sekali. Di tanah yang kering mereka duduk diam nganggur, hanya melihat bagaimana seorang Ishak menabur. Dan mereka melihat bagaimana pada tahun itu juga menghasilkan 100 kali lipat. Ini yang harusnya ada dalam hidup saudara dan saya. Apapun menjadi dunia usaha saudara, harus ada imannya. Bertindak dengan iman, melibatkan Tuhan, dibawa dalam doa, baca firman, mengutamakan Tuhan, minta hikmatnya. Harus memutuskan ini dan itu, minta hikmat. Jangan bilang saya kan udah pengalaman 20 tahun, saya udah pengalaman 30 tahun. Minta hikmat bagaimana memutuskan setiap masalah-masalah yang timbul di dalam pekerjaan bisnis saudara. Itu namanya melibatkan Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan campur tangan untuk menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Saya pernah didatangi seseorang yang WhatsApp saya, tidak kenal karena datang dari Jawa Tengah, dari kota Semarang. Dan dia minta ketemu saya, lalu datang ke kantor saya, ngobrol dengan saya, memperkenalkan diri. Lalu kita ngobrol kira-kira 2 jam lebih. Ngobrol dengan saya di kantor, ada istrinya juga. Kemudian juga dibawa anak juga. Kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol, sempat bersaksi dia. Kesaksiannya itu membuat saya tidak bisa lupa apa yang dia ceritakan. Dia bilang, saya ini pengusaha ikan, Pak. Saya hubungannya dengan orang Jepang. Orang Jepang kalau pesan ikan dengan saya, spesifikasinya itu jelas. Spesifik, ukurannya semua ada. Bahkan bukan hanya itu, ketika dia mau pesan ikan dalam jumlah yang sangat banyak, beberapa tahun sebelumnya dia datang, lalu dia harus saya bawa pergi ke Bali untuk lihat peternakan ikan dan ikan-ikan yang ditangkap di sana. Dia mau lihat tempat saya bekerja. Nomor 1, waktu masuk di tempat saya bekerja, saya pikir dia cari ruang tamu atau dia mau cari lihat bagaimana saya simpan ikan-ikannya. Nomor 1 yang dia tanya ketika sampai turun dari mobil adalah, di mana toiletmu? Lalu dia masuk toilet, bukan karena dia mau pakai toiletnya. Dia masuk toilet, inspeksi toilet. Dia bilang, kalau toiletmu bersih, kerjamu bersih. Toiletmu kotor, kotor. Pokoknya saya lihat indikasi dari toilet. Dia masuk toilet, dia lihat toiletnya bersih. Oke, berarti Anda lulus dari toilet. Sedangkan saudara, kita di Indonesia itu toilet itu kan nomor kesekian. Betul, buat orang Jepang toilet nomor 1. Kalau toiletnya bersih, yang paling jelek, yang paling kita anggap tidak penting, itu sangat bagus, berarti semua yang lain bagus. Wah, ini pulang kita harus bersih-bersih toilet kita. Iya kan Bapak Ibu, siapa tahu ada orang Jepang datang. Nah kemudian setelah itu semua selesai, mulai order berjalan dengan lancar sekian tahun, 5-6 tahun lancar semuanya. Sampai satu kali waktu terjadi krisis, mereka udah pesen barang, udah pesan yang namanya kontainer-kontainer ikan dengan spesifikasi ketebalan dan berapa senti tiap potong dan lain sebagainya. Packingnya sudah beres semua, tinggal dikirim. Tiba-tiba masuk email yang berkata bahwa kami batal beli. Karena sedang mengalami juga di Jepang kita perputaran seret dan pasar seret. Kami batal beli. Saudara, ayah dan anak bingung di depan komputer lihat email itu. Karena apa? Kontainer-kontainer ikan ini sudah siap untuk dikirim. Ternyata dibatalkan.
dijual ke pabrik ikan yang lain di Jepang. Ukurannya beda semua, karena yang satu ini memang beda sendiri. Dia terbesar, beda sendiri ukurannya. Jadi istilahnya mubasir, tidak bisa diapa-apain ikan-ikan ini. Anak laki-lakinya umur 20 tahun lebih nangis. Di depan komputer nangis. Karena tahu berapa besar kerugiannya. Ayahnya berdiri, tepuk dia. Sudah nak, kita serahkan sama Tuhan. Ayo doa. Jadi anaknya duduk depan komputer, papanya berdiri dan mereka berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan masalah ini dalam kuasa tangan-Mu. Jepang batal beli dan stok begitu banyak, sudah dipotong sesuai dengan ukuran Jepang dan batal beli. Tuhan Yesus, tolong kami dalam situasi ini. Tolong kami. Dalam nama Yesus. Amin. Besok buka email. Ada email masuk dari Malaysia. Tidak kenal, tidak pernah ada hubungan. Perusahaan baru, customer baru. Dan orang itu minta spek ikan persis seperti yang Jepang batalkan. Ukuran yang sama persis. Lalu kemudian dia minta daftar harga di email seperti harga Jepang. Yang beli Malaysia, dibeli, diterima harga Jepang. Lalu kemudian ditanya, butuh berapa kontainer? Saudara tahu dijawab apa sama Malaysia? Berapapun kontainer Anda punya, kami mau. Artinya apa? Laku semua. Papa anak nangis lagi depan komputer mengucap syukur pada Tuhan bahwa barang yang harusnya itu hancur terjual dengan baik. Dan kemudian ceritanya belum berakhir di situ. Setelah selesai ini, semua berjalan biasa. Jepang beli lagi, setelah krisisnya selesai, beli lagi, order lagi. Oke. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia ini hanya satu kali beli. Tidak pernah beli lagi sampai sekarang. Siapa itu? Kalau bukan Tuhan yang gerakkan. Betul tidak Bapak Ibu? Ajaib tetap ajaib. Mujizat Tuhan tetap berlangsung sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, semua jadi beres. Tapi kalau kita keluar, bisa lain cerita kehidupan ini. Itu sebabnya kita percaya, kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tidak usah khawatir berkat. Tuhan pasti kirim berkat. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama, God's providence bicara God defends you in difficult times. Allah itu membela kita di masa-masa sulit. Kalau kita ada di dalam Dia, Dia bela kita di masa-masa sulit. Apakah menjadi anak Tuhan berarti tidak mengalami masalah, tidak mengalami pergumulan hidup, tidak mengalami tantangan hidup? Pasti alami. Demikian pula yang namanya Ishak. Coba kita lihat di dalam ayat-ayatnya, Fatsal yang ke-16, Fatsal ke-26 ini, tapi ayatnya 16 sampai 22. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya, yang ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.
Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, apakah yang namanya Ishak tidak alami masalah? Sangat alami masalah. Bedanya pengusaha zaman dahulu dan zaman sekarang beda di mana? Gampang meringkes segala sesuatu tuh zaman sekarang. Kalau orang di Indonesia mengalami kesulitan dalam bisnis, ada masalah dalam bisnis, dia bisa tutup semua pabriknya dan ditransferkan uangnya semuanya pergi negara lain, bangun bisnis negara lain, sangat mudah. Tapi yang dialami oleh Ishak beda, karena zaman dahulu bisnisnya adalah bercocok tanam. Namanya bercocok tanam itu kalau diusir itu keluar badan aja dengan segala kekayaan yang dimiliki. Tapi apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah ditanam, tanahnya tidak bisa dibawa serta-merta. Diusir dan dia pergi. Kalau diusir meninggalkan tempat dia bekerja, itu namanya ya dihancurin ceritanya. Mata pencahariannya dihancurkan. Kan itu yang terjadi Bapak Ibu. Lalu kita lihat lagi. Setelah itu mereka menggali sumur. Gali sumur. Saudara, kita di dalam zaman ini mungkin mikir, apa sih artinya sumur? Apa sih hebatnya sumur? Kita udah pakai PDAM. Iya, tapi zaman dahulu sumur itu kayak bank. Sumur itu penghasilan, mengandung uang sangat banyak, seperti ATM. Sumur itu, karena airnya untuk pengairan. Bisa, satu, bercocok tanam. Kedua, air sumur untuk memberi minum akan ternak-ternak yang ribuan banyaknya, puluhan ribu. Ketiga, bisa dijual itu. Lalu buat makan minum daripada yang punya sumur. Itu sebabnya sumur itu menjadi rebutan Bapak Ibu pada waktu itu. Ini sesuatu yang sangat vital. Ini kunci ekonomi, sumur itu kunci ekonomi. Siapa pegang sumur, siapa punya sumur, kaya dia. Kan begitu. Nah, bangun sumur satu, digali sumurnya, udah keluar air membual-bual, direbut oleh orang Filistin. Ishak mengalah. Sumur yang kedua digali namanya Sitna. Setelah gali-gali air keluar, direbut lagi. Ngalah lagi. Sumur yang ketiga digali namanya Rehobot. Di sana mereka nggak ribut. Baru mereka bisa alami kelegaan. Tapi saya ingin bawa saudara lihat dalam semua ini, bahwa ada di dalam kasih karunia Tuhan bukan berarti tidak ada masalah dan bebas dari masalah. Ishak mengalami apa yang disebut facing negativity, menghadapi situasi yang negatif. Berapa banyak saudara menghadapi situasi negatif? Dan jangan bilang, kenapa saya alami ini Tuhan? Kenapa saya alami ini Tuhan? Karena orang yang hidup dalam Tuhan pun Tuhan izinkan alami menghadapi hal-hal negatif. Untuk sebenarnya membangun akan imannya, untuk membangun akan karakternya, untuk membawa dia dekat dengan Tuhan. Itu. Untuk juga menguji sampai di mana orang ini. Dan yang namanya Ishak ngalah. Dan dibiarkan orang ambil. Udah diusir sekali. Mata pencahariannya hilang. Sumur direbut lagi. Ini orang dibuat sebenarnya oleh Abimelek. Ishak itu sedang dimiskinkan. Dimiskinkan. Tapi Tuhan menolong. Tuhan membela.
Orang ini mengalami namanya facing impossibility. Menghadapi sesuatu yang mustahil. Sudah hancur-hancuran sebenarnya. Harusnya habis deh. Harusnya marah pula sama Tuhan. Harusnya nggak usah setia lagi dengan Tuhan. Tapi Ishak tetap aja. Itu hebatnya Ishak. Saudara, kita tidak banyak bisa dengar kata-kata kalimat keluar dari Ishak. Tidak banyak. Tapi kita tahu Ishak itu orangnya ciamik. Orangnya luar biasa. Facing enemy. Saudara, ketika Abimelek itu mengganggu bisnisnya, menghancurkan bisnis Ishak, jangan pikir Ishak gak bisa bales. Abimelek sendiri udah keluar dari mulutnya, kamu sudah jauh lebih besar, kamu jauh lebih berkuasa dari kami. Karena pasukannya sudah jauh lebih hebat. Sebenarnya bisa bales. Gak bales. Dan disitulah Tuhan turun tangan untuk membela dan memberikan kelegaan kepadanya. Hidup dibela Tuhan itu nikmat. Amin Bapak Ibu. Sungguh nikmat. Saya lulus kuliah, saya pernah cerita saudara mungkin. Teman saya yang biasanya sering saya traktir waktu saya ada di kampus. Namanya Gary, orang bule. Lalu dia sudah kerja. Lalu dia dengar saya ada di California, pindah California. Untuk sebelumnya saya akan pulang ke Indonesia. Kita kuliahnya di Minnesota. Lalu teman saya itu telepon saya dan berkata, sebelum kamu pulang, saya mau traktir kamu jalan-jalan seminggu. Kita sewa mobil, kita jalan berdua. Dia bilang saya ambil cuti khusus buat kamu dan kamu dilarang keluar uang $1 pun tidak boleh keluar uang. Kamu sudah banyak tolong saya waktu saya ada di kampus. Sekarang sebelum kamu pulang saya mau berbuat baik sama kamu. Saya bilang oke. Kemudian dia datang sewa mobil, saya bawa barang-barang koper saya. Jalanlah kita berdua nih, dua cowok mengembara kemana-mana. Lihat Grand Canyon, lihat taman ini, taman itu. Kita pergi Las Vegas, kita drive. Gak ada tujuan macam-macam. Pokoknya kalau sore berhenti cari penginapan, kita nginep. Dan itu yang kami lakukan. Sampai satu kali waktu di bawahlah saya melihat air terjun. Nah, air terjun itu bagus sekali. Bedanya saya tunjukkan, bedanya orang Indonesia lihat air terjun dan orang Amerika lihat air terjun ada beda. Bedanya begini, orang Indonesia kalau lihat air terjun, dia lihat begini. Wow, wapi ya. Ayo berdiri situ. Foto. Ya. Foto. Sebentar. Kena air, ini kameranya kena air terjun. Foto lagi, foto. Kalau orang Amerika nggak begitu. Dia lihat, wah bagus. Bagaimana menurutmu Hani? Bagus. Oke, sekarang kita naik ke atas. Gitu. Jadi dibawa naik ke atas air terjun. Bukan lihat dari bawah. Mari kita lihat ke atas katanya. Jadi saya dibawa jalan naik, berangkang saudara naik sampai ke atas. Sampai di atas. Terus sampai di atas, itu matahari ada. Matahari, kemudian ada air, ada batu karang di atas itu besar-besar. Ada lumut alias licin. Dia udah dari belakang itu airnya turun ke sana. Dari belakang itu dia udah jalan cepat sekali. Saya ikut jalan cepat sama dia, langsung jatuh terduduk. Boom. Saya bukan cuma jatuh terduduk di sana. Air itu yang turun ke bawah itu dorong saya maju. Dan saya cuma bisa le dengan kaki saya selonjoran ke depan begitu. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Kejadian sangat cepat sekali. Dan Tuhan ada di sana. Waktu saya didorong air dan tidak bisa berhenti. Karena airnya deras mendorong saya turun dan licin. Semua yang pegang itu licin semua. Lumutan. Kurang 1 meter dari sana. Ada tanaman, cagak, kayu sebesar jempol saya. Mungkin 3 kali jempol saya.
ada di tengah-tengah. Dan saya meluncur. Sakit, yes. Tapi saya mengucap syukur. Saya tidak terjun. Kalau tidak ada cagak itu yang pulang itu cuma ijazah saya. Saya nggak ikut pulang. Saya pasti mati. Ketika saya sudah pegangan seperti itu, kurang 1 meter, teman saya tanya, "Honey, are you okay?" No. Siapa bilang oke, enak aja. Dia tarik saya. Saya minggir, saya tidur di situ. Telentang ngadep atas. Cuma bayangin, Tuhan terima kasih. Kalau enggak saya enggak pulang Tuhan. Mati saya Tuhan. Aduh Tuhan terima kasih. Engkau baik. Kalau kita ada di dalam Dia, Dia membela kita. Amin saudara. Setan mau bunuh. Karena setan mungkin juga bisa lihat. Ini anak pulang dia akan buka gereja. Lebih baik dibunuh sebelum pulang. Tapi Tuhan bilang, oh iya memang dia akan buka gereja. Aku harus lindungi dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan membela saya. Saya percaya satu hal. Dalam dunia bisnis Bapak Ibu. Percayalah. Kalau orang berbuat aneh-aneh kepada saudara. Bukan Tuhan tidak lihat. Dia lihat. Tapi kalau kita hidup sungguh benar di hadapan Dia. Ada di dalam pemeliharaan Dia. Saya yakin satu hal. Dia akan bela kita. Tuhan punya 1001 macam cara membela hidup saudara dan saya. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Tinggal kita tunggu, tinggal kita bersabar untuk kita lihat bagaimana Dia menyelamatkan kita. Yang ketiga kita lihat bersama-sama, God's providence bicara mengenai apa? God glorifies you in difficult time. Allah itu memuliakan kita di masa-masa yang sulit. Nah coba saudara lihat dengan saya ayatnya 26 sampai 31. Datanglah Abimelek dari Gerar. Ini setelah diusir, setelah sumurnya direbut, lalu setelah dia pergi jauh Ishaknya. Beberapa tahun kemudian datang si Gerar ini. Datanglah Abimelek ini dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Apa ini ceritanya? Ceritanya adalah setelah diupayakan untuk dihancurkan bisnisnya dan kehidupannya si Ishak ini oleh Abimelek, lalu dilihat bagaimana kamu akan hidup. Ternyata di tempat lain sana Ishak diberkati Tuhan luar biasa. Dan ini menimbulkan kegentaran kepada Abimelek. Makanya mereka bilang, orang itu sudah kita hancurkan, kita habiskan. Tetapi kenapa kok dia itu masih bisa seperti itu hebatnya? Masih kaya. Wah, ini bukan manusia ini. Ada yang menyertai dia, yaitu Tuhan. Makanya diucapkanlah itu di sana. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Dan kemudian dikatakan, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Mata nggak bisa nggak lihat. Dihabiskan, mau dimiskinkan. Dihancurin, nggak hancur. Diberkati justru. Makanya mereka datang untuk minta damai. Kalau tidak minta damai,
Khawatir Ishak balas dendam. Karena dosa mereka itu banyak kepada Ishak. Kesalahannya banyak kepada Ishak. Itu sebabnya mereka ingin damai. Kami datang untuk mau damai. Ishak bilang, ngapain lu kesini? Kamu kan yang benci aku. Kamu yang sudah ngusir. Kenapa kesini? Mau apa lagi? Enggak. Kami kali ini datang baik-baik. Kami kan selalu baik-baik sama kamu katanya. Apa baik-baik? Menghancurkan orang kok baik-baik. Kami lepas kamu dengan damai. Damai nggak bawa apa-apa. Kamu hancurin. Kami datang untuk berdamai. Kalau engkau menyeberang tempat ini, selalulah dengan maksud baik. Kalau kami menyeberang daerah ini, perbatasan ini, kami juga akan punya maksud baik. Akhirnya Ishak menjamu, makan. Dan besok paginya mereka melakukan kesepakatan saling memaafkan dan melepaskan kembali. Ini hebatnya Ishak. Karena Ishak bisa balas dendam loh Bapak Ibu. Tapi Ishak mengampuni. Hebatnya Ishak di situ. Ini orang yang hatinya baik sekali. Dan disitulah saya belajar. Inilah orang yang living with God's authority. Hidup dengan otoritas Allah. Udah berjauhan aja itu masih bikin gentar. Takut si Abimelek ini. Jangan-jangan kita lengah, dia datang balas kita, habis kita. Lebih baik kita pergi minta ampun. Dan begitu. Dipermuliakan oleh Allah. Ini yang namanya living with humility. Hidup di dalam kerendahan hati. Kerendah hati loh. Musuh dijamu makan. Dan diberkati. Pulang itu mungkin dikasih oleh-oleh. Dan mereka jadi baik. Hebat ini. Living with love. Hidup dalam kasih. Itu yang terjadi dan ada di dalam kehidupan Ishak. Kita nggak bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan tapi kita hidup dalam kebencian. Itu kita pasti keluar tuh. Tapi yang namanya Ishak hidup di dalam kasih. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan Allah inginkan di dalam hidup saudara dan saya. Kita hidup seperti ini. Pada waktunya Tuhan pasti memuliakan kita. Ditinggikan kita. Asal kita hidup rendah hati. Hidup di dalam Allah sungguh-sungguh. Hidup di dalam kasih. Pasti. Kalau ada orang iri hati dengan saudara hari-hari ini. Tenang aja. Itu artinya Anda lebih maju dari dia. Udah pasti. Jadi jangan sewot kalau ada orang iri hati. Karena tidak ada orang iri hati dengan orang yang lebih rendah dari dia. Selalu orang iri hati dengan orang yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih diberkati, lebih kaya. Selalu begitu. Kalau saudara hari-hari ini sedang diomongin orang macam-macam, tenang aja. Karena orang itu hanya membicarakan orang yang hidup. Itu artinya kalau saudara masih dibicarakan orang, digosipin, diomongin, dirumorin segala macam, itu artinya saudara hidup. Karena orang tidak pernah membicarakan orang yang sudah mati. Nggak pernah. Jadi kalau saudara masih diomongin orang, itu tanda saudara masih hidup. Ngucap syukurlah kalau kita masih hidup. Amin. Marilah kita hidup dengan 3 prinsip Allah yang sangat luar biasa ini. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita percaya satu hal bahwa Tuhan pasti memberkati kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan apapun yang terjadi. Tuhan pasti akan membela kehidupan saudara dan saya. Tuhan pasti akan memuliakan kita, meninggikan kita pada waktunya. Asalkan kita mau hidup di dalam Dia. Tidak perlu kita khawatir berkat. Tuhan pasti siapkan berkat. Hidup ini yang penting jadi apa? Bayi yang manis di hadapan Tuhan. Maka orang tuanya selalu siapkan susu makanan yang selalu kepada anak yang selalu bergantung kepada dia. Bagaimana saudara dan saya memposisikan diri di hadapan Tuhan, itu sangat penting untuk kita boleh lihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.